Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, illadzi amarna bitarkil manahi wa fi'li ta'ati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya keutamaan istighfar itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu, sebelum kita bahas, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Masya Allah. Bahwasanya ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Beliau tinggal di Baghdad. Ketika itu di suatu saat Imam Ahmad tiba-tiba rindu terhadap sebuah kota Basrah. Kota Basrah, sehingga di mana Imam Ahmad ingin sekali pergi ke kota Basrah. Akhirnya Imam Ahmad memutuskan untuk pergi ke kota Basrah, dari Baghdad menuju Basrah. Sampai akhirnya Imam Ahmad menjadi musyafir. Di suatu perjalanan Imam Ahmad ingin istirahat. Ketika istirahat, dia mampir di sebuah masjid. Ketika di masjid, beliau sedang istirahat, tiba-tiba ada seekor marmut yang mencoba mengusirnya. Bahkan berkata, "Hai Tuan, janganlah kau tidur di sini, karena akan mengotori tempat." Kemudian Imam Ahmad pergi keluar masjid. Sampai di luar masjid pun, marmut itu berkata, "Hai Syekh, hai Tuan, janganlah kau tidur di sini." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Apakah salah aku tidur di sini, sedangkan aku musafir?" Kemudian marmut tersebut tetap mendorongnya. Dan pada akhirnya ada seorang yang dimana tukang roti sedang melihat Imam Ahmad lagi didorong. Kemudian menghampiri Imam Ahmad. Lalu berkata, "Wahai Syekh, kau ingin mencari tempat untuk istirahat? Maka kalau kau ingin istirahat, bisa istirahat di rumahku. Namun rumahku sangat kecil." Kemudian singkat cerita Imam Ahmad menuju ke rumahnya tukang roti tersebut. Ketika Imam Ahmad sedang istirahat, kemudian memperhatikan tukang roti tersebut sedang melazimkan dan selalu melatunkan istighfar. Ketika tukang roti mengambil sendok, dia membaca astagfirullah. Ketika dia mengambil panci, dia juga mengucapkan astagfirullahaladzim. Bahkan ketika mengaduk adonan, dia mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Lalu membuat Imam Ahmad menjadi penasaran. Dan akhirnya Imam Ahmad bertanya, "Wahai tukang roti, apa yang kau lazimkan dengan selalu beristighfar kepada Allah? Dan apa yang telah engkau dapat setelah engkau melazimkan istighfar selama 30 tahun?" Kemudian
Seorang tukang roti itu menjawab, selama aku 30 tahun lazimkan istighfar, bahwasannya setiap urusanku selalu dikabulkan oleh Allah. Aku ingin punya anak yang soleh dan hafal Quran, aku dikabulkan berkat wasilah istighfar. Bahkan segala bentuk urusanku dan termasuk rezeki, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan memperbanyak istighfar. Namun, kata tukang roti tersebut, ada satu yang dimana belum dikabulkan. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apa yang belum dikabulkan? Kemudian tukang roti itu menjawab, ketika aku bermunajat, ketika aku melazimkan istighfar, dan aku berdoa, ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku, jangan kau matikan aku sebelum aku bertemu kepada seorang waliullah, seorang ulama yang bernama Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad terharu sampai menangis. Ternyata beliau diizinkan untuk bertemu Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad menjawab, wahai, sungguhnya engkau telah diizinkan dan dikabulkan doamu, karena engkau telah bertemu terhadap orang yang selalu engkau doakan. Dan selalu engkau ingin ketemu kepada dia. Akulah Imam Ahmad. Dari kisah ini bisa kita ambil bahwasannya dengan memperbanyak melazimkan istighfar itu sangat memudahkan segala bentuk urusan. Bahkan sekelas tukang roti bisa berjumpa dengan Imam Ahmad. Ini Masya Allah. Bukan sekedar bisa mengalahkan berjumpa kepada presiden. Seorang tukang roti ini bisa bertemu kepada ulama besar Imam Ahmad. Secara logika tidak mungkin. Namun karena berkat wasilah memperbanyak istighfar, sehingga Allah mengizinkan bertemu kepada Imam Ahmad. Yang paling penting selalu banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena istighfar memudahkan kita dan juga mengabulkan segala bentuk urusan-urusan kita. Jangan sampai membaca istighfar kita lalaikan. Karena sesungguhnya sebagaimana Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah riwayat dijelaskan oleh Syekh Abi Bakrin Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, juz 1 halaman 439. Akhbaruna Abu Nasr qala sami'tu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yuhaddithu an abihi an jaddihi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aktsara al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daykin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Nasr, ia berkata, aku mendengar Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas menceritakan dari bapaknya, bapaknya menceritakan dari kakeknya, bahwasannya yakni Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikannya baginya setiap kesedihan menjadi kebahagiaan. Setiap kesulitan akan ada jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak diperhitungkan dari manapun, maka rezeki itu akan datang kepadanya bagi orang yang selalu mendawamkan istighfar. Bahkan Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang melazimkan Al-Quran, maka segala bentuk dosa-dosa kecilnya, melazimkan istighfar, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa itu sebanyak seperti hewan semut. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita dawamkan istighfar. Falyastaghfiru ma lam yughargir. Maka beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah sebelum nyawa kita ada di kerongkongan. Sebelum nyawa kita
dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap langkah kita banyak istighfar. Mengendarai motor, banyak istighfar. Masuk masjid, banyak istighfar. Keluar masjid, banyak istighfar. Mau makan, baca istighfar. Mau minum, baca istighfar. Melihat istri, jangan istighfar. Kalau istighfar, pasti istri akan marah. Disangkanya ketemu setan. Itu saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan kita bisa melazimkan istighfar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.